Bab 746 Mengejar Kematian, 9. Tuan, selamatkan aku gelombang. Demigod anak itu berjuang ketika Yuan jiwa emasnya yang hampir hendak meninggalkan tubuhnya. Jika bukan karena demigod intennya begitu kuat, bahkan Dewa Void Dewa tahap akhir sudah akan memiliki jiwa mereka diambil oleh Kaisar Maut. Selama aku menghabisi demigod Kun Yun yang dihidupkan kembali, Zhao Feng dan yang lainnya tidak perlu dikhawatirkan. Kaisar Maut bersembunyi di dunia kecilnya dan mengedarkan mata kematiannya sepenuhnya. Pada saat yang sama, mahkota emas gelap di kepalanya merilis sejumlah besar undulasi jiwa, yang meningkatkan kekuatan teknik Soul Dawn-nya. Aku telah ditipu, wajah Zhao Feng menjadi khusyuk. Demigod Kun Yun memainkan peran besar dalam perang melawan Kaisar Maut. Tubuh sucinya dan berbagai teknik rahasia bisa menekan niat Kaisar Kematian dan membatasi kekuatannya. Jika mereka kehilangan anak demigod, Zhao Feng dan kawan-kawan akan menghadapi Kaisar Maut pada puncaknya, dan tatapan maut akan berhasil dan sepenuhnya menyeret anak demigod jiwa keluar dari tubuhnya. Kaisar Maut telah mempersiapkan ini, dia menggunakan dunia kecil sebagai perlindungan sementara roh kebencian tingkat Kaisar digunakan untuk menunda Kaisar Bulan Dingin. Jika kita ingin menghentikan Kaisar Maut, kita harus memasuki dunia kecilnya. Zhao Feng mulai berpikir, rencana ini tidak akan berhasil. Dalam satu nafas, jiwa anak demigod akan tersedot oleh tatapan maut. Jika itu yang terjadi, Zhao Feng menarik napas dalam-dalam saat sumber besar air inten berwarna ungu membentuk pusaran air di mata kirinya. Apa? Kaisar Maut pertama-tama berhenti sebelum berteriak keras-keras, bagaimana ini mungkin? Petik 2. Sua, Yuan jiwa emas samar yang sebagian ditarik keluar tiba-tiba ditarik oleh kekuatan lain. Tatapan maut mulai berbalik. Tatap, dari, The God Eye. Pusaran air ungu terbentuk di mata kiri Zhao Feng dan terhubung ke dunia ilusi ungu. Kekuatan hisap datang dari mata spiritual Dewa Zhao Feng. Hebat, demigod anak itu sangat gembira ketika dia merasakan teknik yang mirip dengan Gaze of Death menariknya kembali ke arah tubuhnya. Pandangan mata dewa, kamu mencuri teknik rahasiaku. Senyum Kaisar Maut membeku, dan ekspresinya menjadi jelek. Pada saat ini, kecepatan napasnya bertambah dan wajahnya menjadi hijau. The Gaze of Death adalah salah satu tekniknya yang paling terkenal, dan sekarang telah dicuri oleh seorang bocah. Yang dibutuhkan seseorang adalah sejumlah pemahaman tentang Dao Jiwa. Tidak terlalu sulit untuk belajar. Masalah utama adalah bahwa seseorang membutuhkan garis mata-mata untuk memanfaatkan kekuatannya dengan baik. Petik 2. Rambut ungu Zhao Feng tertiup angin saat mata kirinya terkunci pada demigod anak. Pandangan maut versus pandangan mata dewa. Kedua keterampilan ini secara teknis sama, dan kedua garis keturunan mata mereka condong ke arah jiwa. Zhao Feng telah menghadapi tatapan maut 2 kali sebelumnya. Pertama kali ketika dia berada di reruntuhan Saint Purple dan yang kedua adalah ketika dia berada di perbatasan Tanah Suci Bajak Laut. Menambahkan fakta bahwa Zhao Feng telah mempelajari manual mata gelap sebelumnya, dia mengerti banyak teori di balik teknik ini, jadi itu tidak terlalu sulit baginya untuk memeriksanya dan menciptakan sendiri tatapan mata dewa. Di udara, jiwa Yuan emas samar demigod anak perlahan-lahan kembali ke tubuhnya. Memiliki demigod inten, kekuatan perjuangannya melawan Gaze of Death hampir sama dengan perjuangan Kaisar. Ini berarti bahwa Kaisar Maut perlu menghadapi kekuatan gabungan dari Zhao Feng dan demigod anak ketika mencoba untuk mencuri jiwa Yuan. Kaisar Maut, teknik Anda akan menjadi lebih terkenal melalui saya, Zhao Feng tertawa. Kaisar Maut sudah sangat marah, dan dia hampir memuntahkan darah ketika mendengar itu. Yuan jiwa emas demigod anak kecil kembali ke tubuhnya dan dijaga dengan bantuan Zhao Feng. Untuk mencegah Kaisar Maut dari melakukan hal ini lagi, Zhao Feng menggunakan kekuatan mata darahnya untuk mengatur lapisan perlindungan yang dibuat dari petir kesusahan besar di sekitar jiwa-jiwa demigod anak itu. Ini berarti bahwa, jika Kaisar Maut ingin mencoba lagi, ia harus menghadapi kekuatan petir kesusahan dewa, yang berarti bahwa itu tidak akan berjalan dengan lancar. Tuan, terima kasih kepada surga yang Anda buat tepat waktu, anak demigod menghela nafas panjang. Di sisi lain, Kaisar Bulan Dingin, Raja Hiu Raksasa, dan Raja Bersisik Hantu sedang menang melawan roh-roh kebencian. Teknik ofensif utama roh-roh kebencian adalah berbasis jiwa, dan serangan fisik mereka tidak terlalu kuat. Kaisar dan rombongan Bulan Dingin dapat berurusan dengan mereka setelah mempelajari polanya.
Raksasa Shark King dan Ghost Scarlet King membuat salah satu arwah menjerit terus-menerus. Ghost Scarlet King memiliki tubuh spiritual hantu, jadi serangannya lebih efektif melawan arwah sementara dia mengambil lebih sedikit kerusakan dari mereka. Zhao Feng dan anak demigod mulai menyerang dunia kecil tanpa ragu-ragu. Tinju meledak emas Scarlet. Zhao Feng mengedarkan petir angin penghancur emas Scarlet dan meninju, menciptakan badai kirmizi dan emas yang menutupi langit. Seluruh dimensi gelap ditutupi oleh cahaya keemasan merah yang tampaknya mengguncang ruang itu sendiri. Pukulan ini berisi 3 domain spasial Zhao Feng saat berbenturan dengan dunia kecil. Retakan mulai muncul di dunia kecil, dan satu bahkan beberapa mil panjangnya. Scarlet Golden Exploding Fist berfokus pada kata, meledak, dan itu memiliki kekuatan petir kesusahan yang terkandung di dalamnya. Tidak bagus. Ekspresi Kaisar Maut berubah secara dramatis ketika dunia kecilnya dihujani dan penuh dengan lubang. Sekarang jiwa Zhao Feng telah menyerap lebih dari 200 gumpalan dewa kesusahan petir total, auranya lebih kental dari sebelumnya, dan kerusakan yang ditimbulkannya sulit untuk diperbaiki. Dunia kecil Kaisar Maut didasarkan pada dimensi Yuan sejati, sehingga ia dapat memperbaiki kerusakan dunia kecilnya dengan kekuatannya sendiri. Namun, kehancuran yang disebabkan oleh petir kesusahan dewa terlalu kuat, itu merusak struktur dan asal dari dunia kecil itu sendiri, artinya hampir mustahil untuk diperbaiki. Kaisar Maut, pertama-tama aku akan menghancurkan dunia kecilmu. Zhao Feng meraung, dan dia melepaskan serangannya ketika sepasang sayap terbentuk di belakang punggungnya. Sayap angin dan petir meningkatkan kekuatan destruktifnya, dan keunggulannya dalam kecepatan memungkinkannya untuk bergerak sesuka hatinya. Membatasi Yuan Palem, surga menyegel 18 telapak tangan. Anak kecil demigod menggunakan niat tertinggi dan membatasi kekuatan Kaisar Maut. Aliran Yuan Qi dalam dunia kecil mulai menjadi lebih kasar karena kekuatannya berkurang. Konyol, Kaisar Maut sangat marah ketika dia menyaksikan dunianya sendiri menjadi sangat rusak. Dibandingkan dengan beberapa bulan yang lalu, Zhao Feng dan anak demigod jauh lebih kuat, mereka tumbuh dengan kecepatan luar biasa. Zhao Feng mengolah petir angin penghancur Scarlet Gold, yang belum pernah muncul sebelumnya, dan dia bahkan menyerap beberapa ratus gumpalan petir kesusahan-kesusahan. Zhao Feng fokus pada menghancurkan fondasi dunia kecil, dan mata spiritual Tuhannya dapat dengan mudah melihat kekurangan dari dunia kecil Kaisar Maut. Death Force Field, Kaisar dunia kecil kematian dengan cepat menghilang dan digantikan oleh medan kekuatan yang melahap semua kehidupan dan kekuatan di dekatnya. Jari-jari Death Force Field lebih kecil, tetapi bisa menyerap dan mencerminkan kerusakan dengan lebih baik. Namun, Scarlet Gold Destruction Wind Lightning Zhao Feng berbeda dari sebelumnya karena sekarang memiliki kekuatan God Tribulation Lightning bergabung ke dalamnya. Ledakan, 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 The Death Force Field mulai bergetar, dan itu hampir tidak bisa mencerminkan kurang dari 30% dari serangan Zhao Feng. God Tribulation Lightning melawan hampir semua hal di dunia, termasuk kekuatan maut, jadi bagaimana semua itu dapat diserap dan dipantulkan. Death Force Field akan gemetar setiap kali kedua kekuatan itu berselisih, dan itu menghabiskan banyak energi. Membatasi Yuan Palem, serangan anak-anak demigod juga berubah. Membatasi Yuan Palem membatasi setiap jenis Yuan Qi. Ketika itu dikuasai ke tingkat tertentu, itu bahkan bisa menutup semua Yuan Qi dalam area tertentu. Pada saat itu, hanya kekuatan tubuh fisik yang tidak akan terpengaruh. Teknik rahasia dan teknik penguatan tubuh ini merupakan kombinasi yang tak tertandingi. The Death Force Field juga merupakan jenis kekuatan Yuan Qi, sehingga mulai melemah karena restricting Yuan Palem. Sabit Kematian, Kaisar Kematian melakukan serangan balasan ketika sabit hitam mulai terbentuk di tangannya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Sabit melintas di udara saat itu mengiris ke arah Zhao Feng dan anak demigod, tetapi dengan bantuan pembatasan Yuan Palem, aliran Yuan Qi dari serangan dan pertahanan Kaisar Kematian tidak semulus sebelumnya. Ding, 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 percikan terbang kemana-mana dari Zhao Feng dan tubuh demigod anak itu. Pertahanan fisik mereka telah mencapai tingkat yang mengerikan. Zhao Feng memiliki garis keturunan ras es Scarlet S, dan semua serangan fisik akan mulai membeku ketika mereka datang di dekatnya. Sisik pada kulitnya juga sangat kuat. Tubuh suci kun emas demigod anak telah mencapai tahap awal tingkat 5. King Spectre akan merasa sulit untuk bahkan mematahkan pertahanannya. Yang perlu dia lakukan adalah tinggal bersama Zhao Feng dan mengurus serangan balik Kaisar Maut.
Perhatikan bagaimana saya menghancurkan Death Force Field Anda. Zhao Feng bergerak cepat di udara bersama dengan demigod anak dan mulai mengembunkan tombak emas keemasan dari petir. Scarlet Gold Destruction Wind Lightning muncul dalam bentuk tombak. Suara mendesing. Tombak Kirmizi emas memiliki aura destruktif serta God Tribulation Lightning, dan itu menembus langsung melalui Death Force Field. Ketika Death Force Field mulai retak dan menjadi tidak stabil. Ding, dang, dang. Kaisar Maut mengayunkan sabit kematiannya dan bentrok dengan tombak petir emas Zhao Feng, menciptakan gelombang kekuatan terlarang. Mundur, ekspresi dari Raja Hiu Raksasa dan Raja Timbangan Roh berubah secara dramatis ketika mereka mundur. Kekuatan yang mengerikan, Kaisar Bulan Dingin merasakan bentrokan antara Zhao Feng dan Kaisar Maut, dan bahkan dia harus mundur sedikit. Roh kebencian tingkat Raja yang tersisa sudah penuh dengan luka-luka, itu langsung terbunuh dalam gelombang kejut. Kaisar Maut, Zhao Feng, dan anak demigod berkelahi, dan mereka tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan arwah kebencian. Semakin lama Kaisar Maut bertarung, semakin dia kaget. Kekuatan Zhao Feng telah tumbuh pada tingkat yang mengkhawatirkan, petir angin penghancur Scarlet Emas telah melebihi warisan petir angin, dan kekuatan bertarungnya bahkan lebih kuat dari Kaisar Petir Angin di puncaknya. Kaisar Petir Angin tidak memiliki dewa kesengsaraan petir bergabung ke dalam serangannya. Zhao Feng sudah memiliki kekuatan pertempuran Kaisar Puncak. Kaisar Bulan Dingin dan dua Raja Puncak tingkat tertegun. Bab 747 Mengejar Kematian, 10. Kekuatan pertempuran keseluruhan Zhao Feng memang tidak lebih lemah dari Kaisar Atas. Setelah petir kesusahan dewa bergabung menjadi petir angin penghancur Scarlet Gold, itu melebihi batas asli dari inheritansi petir angin dan memberikan sayapnya kecepatan yang tak tertandingi. The Mystic Ice Scarlet Rache adalah salah satu dari 110.000 ras kuno, ia memiliki pertahanan yang sangat kuat, dan disertai dengan domain spasial. Potensi mata rohani Allah membuat Kaisar Maut waspada. Satu-satunya yang tidak dimiliki Zhao Feng adalah kultivasi. Bagaimanapun, Kaisar Maut telah hidup untuk waktu yang sangat lama sementara Zhao Feng baru berusia 20-an. Di udara di atas lautan yang tak terbatas, Kaisar Maut dan Zhao Feng memasuki pertempuran yang berapi-api. Tentu saja, anak demigod memainkan peran besar dalam pertarungan ini. Karena keberadaannya, Kaisar Maut tidak dapat menggunakan banyak teknik atau melepaskan kekuatan penuhnya. Kaisar Maut sangat marah. Mata kematiannya, yang paling dia andalkan, diimbangi oleh mata ke-9 ke tingkat tertentu. Dalam bentrokan antara Gaze of Death dan Gaze of the God Eye sebelumnya, garis keturunannya bergetar karena gelisah, dan dia tidak berani menggunakan Eye of Death-nya kalau itu membangunkan Nin God Eye. Booming gelombang. Suara ledakan terdengar di dimensi jiwa tidak jauh. Semangat kebencian tingkat Kaisar yang tersisa terbunuh oleh Kaisar dan rombongan Bulan Dingin. Serang bersama, Kaisar Bulan Dingin, Raja Hiu Raksasa, dan Raja Bersisik Hantu, tiga perompak terkuat, menyerbu. Tidak ada yang sederhana. Giant Shark King dan Ghost Scarlet King memiliki garis keturunan yang tidak biasa, dan kekuatan pertempuran mereka sangat dekat dengan milik Kaisar. Keduanya juga berspesialisasi dalam pertahanan dan bertahan hidup. Pada saat ini, tepat seperti yang diprediksi gadis bermata putih, Kaisar Maut diserang oleh kelompok itu. Mengapa? Kaisar Maut merasakan takdir yang tak terhentikan. Dia mencoba melawan takdir, tetapi tidak ada yang berubah. Dengan penambahan Kaisar Bulan Dingin dan perusahaan, Kaisar Maut berada pada posisi yang kurang menguntungkan untuk pertama kalinya. Pedang dan pisau yang tak tertandingi. Pedang dan pedang Kaisar Bulan Dingin terjalin, menciptakan badai cahaya bulan. Weng gelombang su gelombang. Badai berputar cepat, dan cahaya yang tajam memenuhi udara. Semua yang dipindahnya dipotong menjadi atom. Emperor of Death Force Field semakin retak saat pedang dan bilah yang tak tertandingi berselisih dengannya. Kaisar Bulan Dingin itu berani, dan dia menyerbu menuju Death Force Field. Semua orang tercengang, dan ejekan muncul di wajah Kaisar Maut. Semakin dekat dengan Death Force Field sedang mencari kematian, Death Force Field memiliki kekuatan menelan yang kuat, dan itu bisa mencerminkan serangan. Namun, apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan semua orang. Kekuatan mistik melonjak dari mahkota di kepala Kaisar Bulan Dingin saat terhubung ke seluruh 18 sudut tanah suci bajak laut dengan cara yang misterius. Kaisar Bulan Dingin langsung tertutup oleh cahaya yang memikat. Kekuatan perlindungan ini meningkatkan pertahanannya lebih dari 10 kali lipat.
Ledakan, Kaisar Bulan Dingin membuat badai pedang dan pedang menyerang langsung ke Dit Forcefield. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah dalam pertukaran ini, Kaisar Bulan Dingin tidak akan dikalahkan. Perlindungan Tanah Suci Bajak Laut, hanya sekarang Kaisar Kematian ingat bahwa Kaisar Bulan Dingin adalah Kaisar Bajak Laut yang baru dan dilindungi oleh Tanah Suci Bajak Laut. Orang harus tahu bahwa Kaisar Bulan Dingin mengkhususkan diri dalam pelanggaran, dan dengan perlindungan ini, dia pada dasarnya tidak terkalahkan, yang berarti bahwa dia sangat merepotkan. Retak gelombang-gelombang bom. Dengan serangan gabungan dari 5 dari dalam dan luar, Dit Forcefield akhirnya hancur. Bam! Begitu Dit Forcefield pecah, Kaisar Maut didorong mundur beberapa mil, dan dia sedikit terluka meskipun dia memiliki tubuh kematian abadi. Sebelum dia bisa menstabilkan dirinya, Wind Lightning Wings Slash, sepasang besar sayap emas merah bergerak secepat cahaya dan muncul tepat di sebelah Kaisar Maut, mengirisnya dengan ujung terik. Sua gelombang-gelombang-gelombang, sayap kirmizi keemasan memancarkan aura destruktif saat mereka meledak ke Kaisar Maut. Sebuah luka sedalam tulang langsung tertinggal di tubuh Kaisar Maut. Jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki tubuh kematian abadi, dia pasti sudah cacat atau terbunuh. Kaisar Maut mengerang karena lukanya. Hebatnya, kerusakan yang disebabkan oleh kekuatan Dewa Kesengsaraan Petir dalam kombinasi dengan aura penghancuran hampir abadi dan tidak dapat dipulihkan dari membatasi Yuan Palem, Pelangi Pedang dan Pisau, anak yang dilahirkan oleh demigod dan Kaisar Bulan Dingin dari arah lain. Kaisar Maut harus memanggil dunia kecilnya untuk memblokir serangan mereka, tetapi yang bisa dilakukan hanyalah menghentikan mereka. Dunia kecil tidak akan bisa bertahan lama melawan 5 ahli ini. Hanya dalam beberapa napas, banyak lubang dan celah mulai muncul di dunia kecil, beberapa dari sebelumnya dan beberapa dari sekarang. Jangan biarkan dia lari. Zhao Feng dan Kaisar Bulan Dingin saling memandang saat mereka menerjang ke kedalaman dunia kecil. Dalam situasi normal, memasuki dunia kecil lawan bukanlah ide yang bagus, tetapi dunia kecil Maut sangat rusak saat ini, jadi mereka tidak takut. Kaisar Bulan Dingin memiliki perlindungan Tanah Suci Bajak Laut dan tidak bisa dikalahkan, jadi dia jelas tidak perlu khawatir sama sekali. Ice Imperial Spear. Cairan biru es mengalir melalui garis keturunan Zhao Feng dan membentuk lapisan baju besi es di tubuhnya. Sealing Heaven and Earth in Ice. Zhao Feng meraung saat dia melepaskan kekuatan garis keturunan 10.000 kuno ras, dan ruang dingin yang membeku. Es langsung mulai muncul di dunia kecil, dan kekuatannya semakin melemah. Pedang dan pisau yang tak tertandingi. Kaisar Bulan Dingin memangkas pedang dan bilahnya, menciptakan badai cahaya bulan yang memenuhi udara. Dunia mulai hancur kemanapun mereka pergi. Ledakan, ledakan, ledakan. Dunia kecil mulai bergetar dan hampir hancur berantakan. Zhao Feng dan Kaisar Bulan Dingin segera tiba di depan Kaisar Maut. Dalam dimensi ini, Kaisar Maut dilindungi oleh dunia kecil, tetapi sayangnya, dunia hampir pecah, dan itu tidak bisa lagi memperkuatnya. Kamu benar-benar memaksaku ke langkah ini. Seperti yang diharapkan dari pemilik mata ke-9 dewa, Kaisar Kematian menghela nafas ketika matanya yang hitam pekat mulai berputar, dan kekuatan maut yang kuat terpancar dari mereka. Aku tidak bisa melakukannya sendiri. Zhao Feng tidak merasa sombong. Meskipun Kaisar Maut berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan dan terluka, ia masih memiliki setidaknya 95% dari kekuatan pertempuran yang tersisa. Retak, retak. Dunia kecil mulai hancur berkeping-keping mulai dari serangan internal dan eksternal dan hampir meledak, tetapi 3 di dalam tetap tidak terluka karena pertahanan mereka semua telah mencapai tingkat yang tidak dapat dipercaya. Meskipun pertahanan fundamental Kaisar Bulan Dingin lebih lemah, dia memiliki perlindungan Tanah Suci Bajak Laut. Bayangan dari kematian Tuhan. Kekuatan garis keturunan mata Kaisar Kematian mulai membakar saat itu menciptakan api dingin. Membakar kekuatan matanya, Zhao Feng tertegun saat Kaisar Maut tertutupi oleh api gelap. Suara mendesing, api yang menutupi Kaisar Maut mulai mengembang, dan berubah menjadi sosok maut. Itu, Zhao Feng dan Kaisar Bulan Dingin keduanya merasakan jiwa mereka menjadi dingin ketika mereka merasakan aura kematian yang dilarang. Langit menjadi gelap, gelombang-gelombang. Sosok kematian memegang sabit di satu tangan dan tampaknya merupakan esensi kegelapan. Pada saat ini, jiwa semua orang yang hadir mulai bergetar. Seolah-olah bayangan Dewa Kematian itu sendiri telah menutupi mereka. Tiba-tiba, mata sosok maut perlahan mulai terbuka,
dan menembakkan dua sinar kematian saat itu menatap ke bawah dengan dingin. Bayangan Dewa Kematian, mungkinkah itu kekuatan mata Dewa Kematian yang legendaris, penguasa tertinggi kematian? Petik 2. Jiwa Zhao Feng dan teman-temannya menjadi dingin dan merasa seolah-olah semua kekuatan mereka dibatasi. Bayangan kematian, Dewa mulai mengembun, dan melepaskan aura terlarang yang mengubah segalanya dalam jarak 10.000 mil menjadi gelap. Semua makhluk dalam sekejap ini dikendalikan oleh Dewa Kematian. Bayangan kematian, Dewa menggunakan garis keturunan Eye of Death untuk memanggil sedikit kekuatan dari Dewa Mata Kematian leluhur. Zhao Feng, aku benar-benar tidak berpikir kamu akan bisa memaksaku untuk menggunakan ini. Kaisar Maut mengungkapkan ekspresi sedih saat dia berada di bawah bayangan Dewa Kematian. Setiap saat Shadow of the Dead God naik, garis keturunan dan kekuatan jiwanya akan dibakar. Namun, kemenangan sekarang menjadi miliknya. Dewa Mata Kematian, ini hanya sedikit kekuatan dari itu. Kaisar Bulan Dingin, anak demigod, dan teman-temannya benar-benar terkejut. Mereka tidak dapat mengendalikan jiwa mereka. Hanya satu tatapan dari bayangan maut dewa mengendalikan hidup mereka. Satu-satunya yang bisa berjuang adalah Zhao Feng, tetapi keturunan Blood Mystic Ice Scarlet Rache bergetar dengan gelisah. Setelah semua, ini adalah sedikit kekuatan dari mata kematian dewa itu sendiri. Weng gelombang-gelombang. Zhao Feng mengedarkan garis keturunan ras mistik SS skalanya, dan bahkan mulai terbakar, menutupi dirinya dalam lapisan sisik naga biru es. Detik berikutnya, raungan naga terdengar, dan gambar naga es mistis muncul di belakang punggung Zhao Feng. Kekuatan naga purba tertinggi bertempur melawan dunia kegelapan. Ini adalah kekuatan garis keturunan 10.000 kuno ras menelusuri kembali ke leluhurnya. Zhao Feng diam-diam terkejut. Dia tahu tentang perpindahan ini dari informasi yang terkandung dalam garis keturunannya, tetapi dia tidak berpikir dia akan dapat menggunakannya dalam situasi ini. Namun, menghadapi gambar naga es mistik, bayangan Dewa Kematian tetap tidak bergerak, dan ketakutan dan keputusasaan kelompok itu untuk mengendalikan hidup mereka masih ada di sana. Sabit di tangan Shadow of the Dead God perlahan-lahan diturunkan ke bawah, dan setengah dari jiwa Kaisar Bulan Dingin ditarik keluar. Jiwa anak-anak demigod dan dua Raja Puncak Tiar akan meninggalkan tubuh mereka meskipun mereka bahkan tidak dalam jangkauan serangan. Hanya Zhao Feng yang bisa melawan. Mata spiritual Allahnya sangat ulet terhadap serangan di dimensi jiwa. Peng, 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 peng. Mata kiri Zhao Feng mulai berdenyut dengan cepat. Kuno rusak, dan Dewa Kuno disembeli akan berubah menjadi 1 triliun partikel debu. Desas akan bergema di seluruh ruang dan waktu. Ledakan. Seluruh dimensi mata kirinya bergetar, dan garis keturunan mata Zhao Feng mulai terbakar. Api ungu samar menyelimuti tubuh Zhao Feng. Weng gelombang-gelombang. Sosok setan dewa kuno mulai terbentuk di tengah-tengah api ungu pudar, dan aura kuno, megah muncul, menyebabkan tindakan Shadow of the Dead God menjadi sedikit kaku. Bab 748 mengejar kematian, 11. Sosok dewa setan kuno menutupi langit, dan sosok menyala ungu memancarkan aura kuno dan megah. Zhao Feng merasakan kekuatan garis keturunannya terbakar, dan ada rasa sakit yang membakar. Dia akhirnya mengerti mengapa Kaisar Maut hanya menggunakan Shadow of the Dead God sekarang. Sua, jiwa Kaisar Bulan Dingin kembali ke tubuhnya, dan keringat dingin menyelimuti tubuhnya. Meskipun dia memiliki perlindungan dari tanah suci bajak laut, itu tidak berarti dia benar-benar tidak terkalahkan. Ketika Kaisar Maut menggunakan bayangan kematian, dewa tanpa mempedulikan harganya, bahkan mereka yang berada di alam cahaya mistik pun harus waspada. Wu gelombang-gelombang-gelombang. Garis besar sosok dewa iblis menjadi buram, dan orang bisa tahu itu adalah hantu dewa iblis kuno dari auranya. Pada saat ini, sosok naga es mistik yang berasal dari garis keturunan ras milik es skala Zhao Feng bergetar dan mulai bergerak di sekitar sosok setan dewa. Di udara, kekuatan Shadow of Death dan Demon Dewa kuno bentrok, menciptakan gelombang kejut yang tak terlihat yang membuat Kaisar Bulan Dingin terbang. Bam! Kaisar Bulan Dingin menggunakan kekuatan ini untuk mundur lebih dari 100 mil jauhnya, dan wajahnya memucat. Jika dia tidak memiliki perlindungan dari tanah suci bajak laut, dia akan kehilangan lapisan kulit setidaknya bahkan jika dia adalah seorang Kaisar Puncak. Anak demigod dan dua Raja tingkat puncak dikirim terbang menjauh meskipun mereka lebih jauh. Booming gelombang-gelombang-gelombang-gelombang. Dua sosok besar meninggalkan tubuh pemiliknya dan menabrak bersama di udara di atas lautan yang tak terbatas.
Sebuah ledakan keras terdengar saat gelombang api melonjak di seluruh dimensi jiwa. Semua orang merasa seolah-olah ruang itu sendiri bergetar. Kedua kekuatan garis keturunan kembali ke nenek moyang mereka, demigod anak tertegun. Bayangan maut dewa digunakan oleh Kaisar Maut melalui garis mata-matanya, dan itu memanggil sedikit kekuatan dari mata maut dewa. Setan dewa di belakang punggung Zhao Feng adalah kekuatan asal dari mata spiritual Tuhannya yang belum terbangun. Dari tingkat tertentu, dapat dikatakan bahwa mereka menyalakan sumber garis keturunan mata mereka. Perbedaannya adalah bahwa Zhao Feng adalah leluhur pertama dirinya. Ledakan, 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 kedua sosok itu bentrok di langit dan akan sedikit redup setiap saat. Pada saat yang sama, ekspresi Zhao Feng dan Kaisar Maut menjadi semakin lemah. Retak gelombang-gelombang-gelombang. Naga es mistik yang mengelilingi Dewa Setan kuno akhirnya berhasil menghancurkan bayangan Dewa Kematian, dan Dewa Setan kuno, meskipun berada di ambang menghilang, berhasil mengenai Kaisar Maut. Tidak baik, Kaisar Maut dikirim terbang, tetapi mahkota di kepalanya dan tubuh Maut Abadi memblokir sebagian besar kerusakan. Retak, gambar Dewa Iblis kuno dan Naga es mistik keduanya memudar pada saat yang sama. Ekspresi Zhao Feng sangat lemah, menyalakan garis keturunannya membakar kekuatan dan jiwanya. Dia sudah bisa merasakan kekuatan mata darahnya melemah. Death Shadow Instant, Kaisar Maut berubah menjadi seberkas cahaya gelap dan menghilang. Dalam hal kecepatan, Death Instant Shadow tidak secepat flash spasial sayap petir, tapi itu lebih mendalam. Sangat cepat, Kaisar Bulan Dingin dan perusahaan semua menarik napas dingin. Sulit untuk memaksa Kaisar Maut pada tingkat ini. Skylocking Bolt, kilatan dingin melintas di mata Zhao Feng saat dia memegang busur perak gelap, dan tanda-tanda misterius mulai muncul di atasnya. Weng gelombang-gelombang, sebuah panah keemasan yang memikat mata mulai mengembun, dan itu memancarkan ketajaman yang tampaknya mampu menembus ruang. Detik berikutnya, Kaisar Maut, yang sudah kehabisan beberapa ribu mil, merasakan tubuhnya menjadi dingin ketika ketajaman mengunci padanya. Dia bahkan merasa bahwa ruang itu sendiri sedang terkunci, yang bahkan membatasi Death Instant Shadow-nya. Seperti namanya, busur pengunci langit bisa mengunci langit itu sendiri. Sekarang niat Zhao Feng telah menjadi lebih kuat, ia mulai membuka potensi sebenarnya. Su gelombang-gelombang, panah berwarna emas tua tampak keluar dari portal saat menembak ke hati Kaisar Maut. Langit, mengunci, busur, tubuh Kaisar Maut membeku ketika panah merah tua melesat menembus jantungnya. Jika itu hanya panah biasa, dia tidak akan takut karena dia memiliki tubuh kematian abadi. Namun, panah keemasan merah berisi kekuatan petir angin penghancur emas Scarlet, yang termasuk tujuan dari petir kesengsaraan dewa. Kehancuran yang disebabkan oleh ini bisa melawan bahkan tubuh kematiannya yang abadi. Death Shadow Instant, Kaisar Maut hampir membakar Yuan sejatinya saat dia mencoba melarikan diri. Jika dia tinggal di tanah suci bajak laut lagi, dia tidak akan bisa melarikan diri. Bagaimanapun, masih ada Kaisar Bulan Dingin dan Raja Bajak Laut yang tak terhitung jumlahnya. Setelah aku melarikan diri, aku akan kembali di masa depan dan menyaring semua musuhku menjadi roh kebencian. Kaisar Maut dipenuhi amarah dan penghinaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Menjadi salah satu kaisar tertua di Samudra Chang dan seseorang yang telah bereinkarnasi 2 kali, dia tak tertandingi di bawah alam cahaya mistik, dan dia bahkan bisa menghadapi banyak dewa suci dengan pijakan yang sama. Kapan dia pernah menghadapi penghinaan dan kekalahan seperti itu? Tepat pada saat ini, su gelombang-gelombang-gelombang, panah keemasan berwarna merah tua melintas di udara dan melesat ke kepalanya. Kaisar Maut mengerang ketika tubuhnya bergetar, tapi kali ini, dia siap. Sebuah tato maut muncul di sekitar tubuhnya, yang meningkatkan pertahanan tubuh maut abadinya. Zhao Feng menembakkan 3 panah sampai Kaisar Maut akhirnya lolos dari jangkauannya. Kaisar Bulan Dingin, Raja Hiu Raksasa, Raja Scarlet Hantu. Terima kasih atas semua bantuannya. Saya akan membayar Anda semua di masa depan, kata Zhao Feng dengan sungguh-sungguh dan mengambil napas dalam-dalam untuk mengedarkan darahnya dan memulihkan truyuannya. Anak demigod berdiri di sebelahnya dan melihat ke arah di mana Kaisar Maut telah melarikan diri. Zhao Feng, Anda ingin mengejar Kaisar Maut? Kaisar Bulan Dingin bertanya dengan terkejut. Mereka semua menggabungkan kekuatan mereka untuk akhirnya mengalahkan Kaisar Maut, tetapi jika Zhao Feng mengejar Kaisar Kematian saja, itu akan berisiko. Aku tidak bisa memberi Kaisar Kematian waktu untuk pulih.
Saya akan membalas penghinaan yang telah saya derita karena dia beberapa kali, kata Zhao Feng tegas. Suara mendesing. Sepasang sayap kirmizi keemasan terbentuk di belakang punggung Zhao Feng saat ia menempatkan demigod anak ke dalam cincin logam kuno. Flash spasial petir sayap. Sebuah busur petir panjang melintas di atas lautan yang tak berbatas. Kecepatan yang ditunjukkan Zhao Feng jauh lebih cepat daripada Kaisar Maut. Dengan kekuatan dan kecepatan Zhao Feng, selama dia tidak meremehkan Kaisar Maut, dia seharusnya tidak dirugikan. Kaisar Bulan Dingin menghembuskan nafas. Zhao Feng memiliki kekuatan pertempuran Kaisar Puncak, dan kecepatannya sangat cepat. Poin yang paling penting adalah bahwa dia tidak takut pada mata kematian, yang merupakan sesuatu yang tidak bisa diklaim oleh Kaisar lainnya. Selanjutnya, Zhao Feng juga memiliki Skylocking Bow, senjata yang bagus untuk mengejar orang. Di atas samudera tanpa batas, seberkas cahaya gelap dan lengkungan kilat melintas satu demi satu. Flash Spatial Wings petir Zhao Feng memiliki keunggulan dalam hal kecepatan, dan setiap kali dia dalam jangkauan, Zhao Feng akan melepaskan panah. Bam! Kaisar Maut mengerang. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah memperkuat pertahanannya untuk mengurangi kerusakan dari Skylocking Bow. Ini karena serangan Skylocking Bow tidak dapat dihindari kecuali perbedaan dalam kultivasi hanya besar. Ketika Zhao Feng Skylocking Bow dan mata spiritual Tuhan bekerja bersama, lawan tidak akan bisa menghindar sama sekali selama mereka terkunci, tetapi menembak panah berarti bahwa ia akan berhenti sejenak dan melambat. Kaisar Maut akan menggunakan kesempatan itu untuk menjauhkan jarak di antara mereka setelah melakukan serangan langsung. Tubuh kematian abadi, aku masih tidak dapat menemukan counternya. Alis Zhao Feng terkunci bersama. Kaisar Maut memiliki tubuh kematian abadi, dan dia pada dasarnya tidak mati. Pertahanannya sangat kuat, dan kecepatan pemulihannya mengerikan. Jika bukan karena fakta bahwa Zhao Feng telah menggabungkan petir kesusahan dewa ke dalam serangannya, tidak ada kemungkinan dia membunuh Kaisar Maut sama sekali. Namun, petir kesusahan dewa Zhao Feng terbatas dan tidak bisa digunakan selamanya. Tubuh kematian abadi tidak memiliki poin vital, dan Kaisar Maut pada dasarnya adalah mayat hidup. Kaisar Maut juga memiliki kekuatan maut, yang berarti bahwa dalam keadaan mati hidup, tingkat pemulihan Yuan Qi-nya jauh lebih cepat daripada Kaisar lainnya. Beberapa hari kemudian, Zhao Feng mengejar Kaisar Maut ke zona pulau lain. Kecepatan napasnya cepat dan sangat lemah. Kaisar Maut di depan terluka parah. Suara mendesing. Zhao Feng berubah menjadi seberkas petir keemasan merah, mendarat di sebuah pulau yang penuh dengan Yuan Qi, dan mulai beristirahat. Kaisar Maut lebih terluka daripada aku, tetapi kultivasinya dan jumlah True Yuan jauh di atas milikku. Mata Zhao Feng berbinar. Dia kemudian makan buah realem mimpi kuno dan beberapa pil spiritual untuk meningkatkan kecepatan pemulihannya. Tuan, Anda dapat mencoba metode lain dan mencoba untuk menyerang Kaisar Maut dengan serangan berbasis jiwa, anak demigod memperingatkan. Jiwa, Zhao Feng mulai berpikir, mata spiritual Tuhannya memang berbasis jiwa, tetapi begitu juga dengan Kaisar Maut. Jiwa adalah sumber dari semua kehidupan. Bahkan jika Anda entah bagaimana berhasil mengalahkan Immortal Dead Body-nya, Anda tidak akan dapat menghentikan Kaisar Maut menghidupkan kembali atau mencuri tubuh lain, anak demigod menjelaskan. Itu benar, Zhao Feng mengangguk. Dia telah berpikir tentang menyerang melalui jiwa sebelumnya, tetapi Kaisar Maut dan mata kematiannya unggul dalam jiwa. Selanjutnya, mahkota yang dipakainya adalah harta Soldao yang bisa meningkatkan kekuatan teknik Soldao-nya serta meningkatkan kecepatan pemulihan kekuatan jiwanya. Meskipun akan sedikit sulit, itu juga cara terbaik, Zhao Feng memutuskan. Garis darah matanya adalah mata dewa, dan ia menyatu dengan kekuatan dewa kesusahan cahaya, yang merupakan sesuatu yang tidak dimiliki Kaisar Maut. Flash spasial petir sayap. Setelah beristirahat selama setengah hari, Zhao Feng kemudian memasuki lautan tanpa batas sekali lagi dan melanjutkan pengejaran. Meskipun budidayanya tidak berada di dekat garis keturunan Kaisar Maut, ia memiliki garis keturunan Kaisar Inten dan 10.000 purba. Dalam hal kecepatan pemulihan, dia bahkan lebih baik daripada Kaisar Maut. Setengah hari sudah cukup bagi Kaisar Kematian untuk berlari sedikit, mata Zhao Feng berbinar, tapi entah bagaimana dia percaya diri. Dia membuka mata spiritual dewanya untuk menemukan jejak aura yang ditinggalkan oleh Kaisar Maut dan mengikutinya. Mata spiritual dewa dapat melihat sumber dari segala sesuatu, itulah sebabnya ia juga dapat menyalin teknik dan hal-hal lainnya.
Dalam hal pelacakan, dia pasti yang terbaik. Selain itu, ia memiliki kucing pencuri kecil, dan juga sedikit ditinten yang tertinggal di laut jiwanya oleh Kaisar Maut. Zhao Feng segera mengkonfirmasi arah dan menggunakan flash spasial sayap petir. Dia yakin bahwa Kaisar Maut yang terluka dan lemah akan membutuhkan lebih banyak waktu daripada dia untuk pulih. Bab 749 Mengejar Kematian, 12. Di udara di atas lautan tanpa batas, sosok gelap memasuki sebuah pulau di mana Yuan Qi jauh lebih tebal dari benua bunga azure. 1 jam kemudian, dalam klan bintang 1,5 di pulau itu. Arg! Jeritan terdengar dari mana-mana, dan Kaisar Maut berdiri di udara ketika Little World of Death-nya yang compang camping menyelimuti klan. Kaisar, mengapa kamu membantai klan saya? Seorang penguasa berlutut di tanah dan bertanya dengan suara bergetar. Matanya merah. Klan Luolin tidak memiliki permusuhan dengan Kaisar, tolong lepaskan kami. Sovereign yang lain memohon. Meskipun itu hanya dunia kecil yang rusak, itu bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh klan 1,5 bintang. Pasukan yang belum mencapai 2 bintang kurang dari semut di mata Kaisar Maut. Tentakel Maut. Tentakel hitam mulai menembak keluar dari tubuh Kaisar Maut dan membungkus para pembudidaya di alam roh sejati dan alam inti asal. Kekuatan kehidupan dan esensi dari para pembudidaya ini mulai mengalir, dan warna mulai muncul di wajah pucat Kaisar Maut saat Yuan Qi-nya diisi kembali. Tentacles of Death adalah teknik penyembuhan yang melahap daya hidup orang lain untuk menyembuhkan dirinya sendiri dan memulihkan Yuan Qi-nya. Keuntungan terbesar dari teknik ini adalah cepat, tetapi kelemahannya adalah Yuan Qi yang diisi ulang tidak murni dan perlu waktu untuk disempurnakan. Jika dia menggunakannya secara berlebihan, itu akan mengubah asal dari Yuan aslinya dan tidak akan sepenuhnya menyembuhkannya, terutama jika dia sudah terluka parah. Lebih jauh lagi, mengandalkannya terlalu banyak bisa meninggalkan luka tersembunyi. Namun, meskipun memiliki kelemahan ini, Tentacles of Death masih merupakan metode yang menantang surga. Dalam waktu 1 jam, seluruh klan Luolin dihancurkan oleh Kaisar Maut. Saya sudah pulih 40-50% dari Yuan Qi saya, tetapi luka saya belum sembuh sebaik yang saya kira. Gumam Kaisar Kematian. Klan Luolin telah berubah menjadi gunung tulang putih, tetapi hanya mereka yang berada di alam inti asal atau lebih tinggi yang akan efektif padanya jika dia menggunakan Tentacles of Death. Beberapa jam kemudian, Kaisar Maut menghancurkan klan bintang 1 lainnya dan memulihkan 60-70% dari Yuan sejatinya. Pemulihan luka saya cukup lambat. Alis Kaisar Kematian terkunci bersama. Kerusakan yang bisa melukai seorang kaisar tidak akan mudah disembuhkan. Selanjutnya, petir angin perusak emas Zhao Feng mengandung kekuatan dewa kesengsaraan petir. Aku perlu menemukan beberapa raja untuk pulih lebih cepat. Berpikir di sana, Kaisar Maut meninggalkan pulau ini dan menemukan bahwa ada sekte bintang 2 di dekatnya setelah pencarian jiwa Sovereign Lord. Sekte normal bintang 2 jelas tidak ada apa-apanya di mata Kaisar Maut. Setengah hari kemudian, di sebuah sekte bintang 2 bernama Scorching Sky Sect. Kaisar Maut, mengapa kamu menyerang sekte saya? Seorang lelaki besar yang dikelilingi oleh api biru meraung. Tangisan terdengar dari seluruh sekte langit yang hangus saat Kaisar Maut menggunakan dunia kecil mautnya untuk melindungi para ahli di Great Origin Core Realm atau lebih tinggi. Tentakel Maut. Mata hitam Kaisar Maut mendarat di atas lelaki besar dengan nyala biru, dan jiwa lelaki yang terakhir itu sepertinya membeku. Dia tidak bisa melawan, dan Tentacles of Death segera membungkus diri mereka di sekitar laki-laki dalam api biru dan mulai menyerap kekuatan hidup dan esensinya. Kaisar Maut, berhenti gelombang-gelombang. Suara terbang muncul, dan 3 Void God Realm Kings tiba. Salah satunya adalah wanita tampan yang mengenakan gaun, dia adalah raja tingkat puncak. Kaisar Maut sedikit terkejut. Dia tidak berharap bala bantuan datang begitu cepat. Jejak-jejaknya yang menewaskan 2. Klan bintang 1 telah ditemukan, dan sekte 2 bintang ini memiliki kemampuan untuk mengirim pesan jarak jauh satu sama lain. Hahaha, 4 Void God Realm Kings, termasuk Raja Pictier, akan cukup bagi saya untuk memulihkan beberapa cedera. Kaisar Kematian tertawa dan mulai mengedarkan kekuatan dunia kecil kematiannya kepada para raja. Laki-laki besar dengan api biru mulai menjadi lebih kurus saat tenaga hidupnya dan True Yuan disedot. Ekspresi ketiga raja yang baru saja tiba berubah secara dramatis, dan mereka menyerang Kaisar Maut tanpa ragu-ragu. Mereka hanya memiliki keberanian untuk melawan Kaisar Maut karena dia terluka dan dunia kecilnya hancur.
Kaisar Maut, kamu seharusnya tidak membunuh begitu banyak orang dan menciptakan begitu banyak musuh. Kakak laki-laki saya adalah Kaisar Yu, saya percaya Anda pernah mendengar tentang dia, perempuan dalam gaun itu sangat menawan. Namun, Kaisar Maut terkekeh dengan dingin, kebenaran palsu. Jika Anda berada dalam situasi yang sama dengan saya, Anda para pembudidaya jalan benar akan lebih biadab daripada saya. Petik 2. Kaisar Maut tidak bodoh, dia tidak berkeliling membunuh semua orang yang dia lihat di waktu luangnya. Sebaliknya, dia tahu prinsip tersebut dengan sangat baik. Pertama kali dia terbunuh adalah karena dia telah membuat musuh dari terlalu banyak kaisar, dan beberapa puncak kaisar bergabung untuk mengalahkannya. Namun, saat-saat putus asa menyerukan langkah-langkah putus asa, dan Kaisar Maut perlu menggunakan metode tercepat untuk pulih. Hanya dengan metode seperti itu ia memiliki harapan untuk membalikkan keadaan dan mendapatkan kemenangan. Ledakan, ledakan, bam gelombang 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 gelombang. Tiga raja bentrok melawan Kaisar Maut. Kaisar Maut tetap acuh tak acuh, dia dengan mudah menekan ketiganya bahkan saat menggunakan Tentacles of Death untuk menyerap kekuatan kehidupan dan esensi dari Origin Core Realms dan King lainnya. Kaisar Maut tidak menggunakan semua kekuatannya karena dia tidak ingin secara tidak sengaja membunuh para raja ini. Kaisar Maut terluka parah dan masih bisa menekan kita dengan mudah. Ekspresi mereka bertiga sungguh-sungguh, dan mereka tertegun. Pertempuran seperti apa yang telah dilalui Kaisar Maut baginya untuk menggunakan metode ini untuk memulihkan kekuatannya. Tepat pada saat ini, laki-laki dengan api biru akhirnya berubah menjadi tumpukan tulang putih dari Tentacles of Death. Sekarang giliranmu, Kaisar Maut menjilat bibirnya. Menggunakan Tentacles of Death pada Void God Realm Kings jauh lebih efektif. Hati ketiga raja menjadi dingin, dan mereka berpikir untuk mundur. Kematian tanpa akhir. Kaisar Maut tertawa mengerikan ketika jurang maut muncul di mata kematiannya dan menutupi ketiga raja. Ark, tiga raja berteriak ketika mereka memasuki lautan maut. Kami telah jatuh ke dalam ilusi mata kematian. Seru perempuan itu, tetapi tidak peduli bagaimana mereka berjuang, mereka tidak dapat lepas dari erosi kekuatan maut. Tentakel maut, sosok Kaisar Maut muncul di atas tiga dan membungkusnya dengan tentakel. Pada saat yang sama, ketiga raja mulai berjuang di dimensi fisik. Perempuan itu nyaris tidak bisa bangun, tetapi Kaisar Maut meletakkan tangannya di pundaknya dan membeku pikirannya. Jadi ini kekuatan puncak Kaisar. Wajah perempuan itu pucat pasi dan penuh dengan kepahitan. Meskipun Kaisar Maut terluka dan dunia kecilnya hancur, dia bukan seseorang yang bisa mereka tangani. Tepat saat ketiga raja akan dibunuh. Wosh gelombang 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 gelombang. Sebuah busur petir terbang dari lautan yang tak terbatas dan mendekat ke arah ini. Sebuah pusaran api dan kilat mulai muncul ke surga dan bumi. Begitu cepat, seru Kaisar Maut ketika tangannya pada wanita itu menegang, dan syok muncul di wajah wanita itu ketika dia melihat tanda-tanda harapan. Tampaknya, Kaisar Kematian dikejar oleh seseorang yang bahkan lebih menakutkan, itulah sebabnya dia berlarian dan membantai orang lain untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Su gelombang-gelombang, suara menusuk bergema di udara, dan wajah perempuan itu menjadi putih. Jiwanya bergetar, dan ruang di dekatnya tampaknya dibatasi oleh kekuatan tertentu. Seolah-olah dia tidak bisa mengelak tidak peduli apa yang dia lakukan. Sua, perempuan itu merasakan darah berceceran di mana-mana ketika panah emas krem menembus ke tubuh Kaisar Maut. Ukiran gelap misterius bersinar di permukaan panah dan memancarkan aura abadi dan abadi. Kaisar Maut mengerang ketika rasa sakit melonjak dalam jiwanya. Weng gelombang-gelombang, mahkota emas di kepalanya melepaskan cahaya keemasan di samping gelombang jiwa. Panah itu mengandung serangan jiwa. Si betina merasa jiwanya menjadi dingin, dan dia merasa seolah-olah 10.000 derak petir terdengar. Di bawah serangan itu, Kaisar Maut sedikit terluka saat ia menghadapi sensasi terbakar dari petir angin penghancuran Scarlet Gold serta petir kesusahan-kesusahan. Wanita itu menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri dari genggaman Kaisar Maut. Dua raja lainnya tidak sekuat perempuan, jadi mereka masih ditahan oleh tentakel kematian. Senior, selamatkan kami gelombang-gelombang-gelombang. Wanita itu terbang ke arah aura megah yang mendekat. Seorang pria dengan sayap emas merah dan rambut ungu memegang busur muncul. Mata kirinya berwarna ungu dan tampak bersinar dengan kilat, dan penuh dengan niat membunuh yang dingin. Dialah yang memaksa Kaisar Maut ke situasi ini. Wanita itu tak percaya.
Aura kehidupan dari pendatang baru ini sangat muda, tetapi kekuatan yang terpancar darinya tidak lebih lemah dari Kaisar Maut. Ada kepercayaan yang kuat untuk itu, dan yang lebih penting, dia tidak terluka, yang menjelaskan bahwa dia adalah pengejarnya. Kaisar Maut, kamu benar-benar menggunakan metode seperti itu untuk memulihkan lukamu. Tidak peduli apa yang Anda lakukan, Anda tidak akan dapat menyembuhkan dari kerusakan yang disebabkan oleh petir kesusahan besar, bahkan jika Anda mati. Petik 2. Zhao Feng terkejut, dan ekspresinya menjadi dingin saat dia memeriksa dengan mata spiritual Tuhannya. Jika itu adalah kerusakan yang disebabkan oleh seorang kaisar normal, Kaisar Maut mungkin dapat pulih dari sebagian besar darinya, tetapi kekuatan Dewa Kesusahan Cahaya tidak dapat disembuhkan dengan mudah. Hahaha, Zhao Feng, meskipun saya belum pulih sepenuhnya dari cedera saya, energi saya miliki. Hanya kalian berdua saja yang tidak cocok denganku. Kaisar Kematian tertawa terbahak-bahak. Dia menyadari bahwa Yuan Qi milik Zhao Feng belum sepenuhnya pulih. Untuk mengejar Kaisar Maut dan tidak memberinya waktu untuk beristirahat, Yuan Qi milik Zhao Feng akan sedikit terkuras. Bab 750 Mengejar Kematian, 13. Yuan Qi milik Zhao Feng memang sedikit menipis dan tidak pada puncaknya, tapi itu sengaja. Dia ingin mengikuti Kaisar Maut dengan saksama dan tidak memberi yang terakhir kesempatan untuk pulih. Melihat bahwa Tentacles of Death masih melilit kedua raja lainnya, Zhao Feng mengatakan tidak lebih dan segera mulai menyerang. Tatap, dari The God Eye. Lonjakan kekuatan garis keturunan mata berwarna ungu muncul dari mata kiri Zhao Feng dan membentuk dunia ungu yang menarik jiwa-jiwa orang lain. Kamu benar-benar, ekspresi Kaisar Maut berubah secara dramatis ketika mahkota di kepalanya melepaskan gelombang besar. Void God Realm Kings di depan Emperor of Death, serta para ahli lain dari Sekte Dua Bintang, merasa jiwa mereka menjadi dingin, dan mereka tidak dapat bernapas. Seolah-olah jiwa mereka ditarik, dan semakin dekat mereka dengan Kaisar Maut, semakin jelas efek ini. Dia menggabungkan Dao of Illusions ke dalam fondasi Gaze of Death. Hati Kaisar Maut bergetar, tatapan maut menyedot jiwa seseorang dengan kekuatan yang luar biasa. Dalam situasi normal, kekuatan jiwa murni menentukan pemenang, tetapi mungkin ada faktor lain seperti niat, penguasaan, berbagai trik, dan yang lainnya. Zhao Feng menggunakan Dao of Illusions. Dia berspesialisasi dalam Dao of Illusions. Dao pertama yang pernah dia pelajari adalah Dao of Illusions, yang berasal dari gambar ikan ilusi di klan rusak bulan. Setelah Istana Suara Kuno Fanlun, pemahaman Zhao Feng tentang Dao of Illusions telah memasuki tingkat yang sama sekali baru. Menurut apa yang dikatakan Liu Qinxin di dinding, tingkat ilusi tertinggi adalah kenyataan. Pada saat ini, pandangan mata Dewa Zhao Feng bukan hanya kekuatan penghisap jiwa yang sederhana lagi. Dia menyatu dalam Dao of Illusions dan membuatnya lebih kuat. Saya adalah orang yang menciptakan teknik ini, dan Anda menggunakannya untuk melawan saya. Kaisar Kematian sangat marah, tapi dia masih perlu untuk mengumpulkan intennya dan menggunakan teknik Soul Dao untuk memblokir pandangan dari mata dewa. Tatapan mata Dewa Zhao Feng memiliki momentum melampaui teknik asli. Ini karena Zhao Feng menggunakan teknik melalui mata Dewa ke-9, yang jauh lebih kuat daripada mata kematian. Satu-satunya hal yang kurang adalah kultivasi. Lari. Dua Void God Realm Kings menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri dari Tentacles of Death. Hehe, Zhao Feng lalu menghentikan tatapan mata dewa. Tujuan sejatinya adalah hanya untuk menghentikan Kaisar Kematian menggunakan tentakel kematian untuk memulihkan luka-lukanya. Surga menyegel 18 telapak tangan. Anak yang demigod bersinar dengan cahaya keemasan saat tubuh sucinya hancur di udara. Dia juga mengirim telapak tangan emas mistik melalui surga dan bumi yang membatasi Kaisar Maut. Api mata emas Kirmizi. Begitu Kaisar Maut dibatasi, mata kiri Zhao Feng mulai menyala dengan warna merah keemasan. Suara mendesing. Api Kirmizi keemasan yang setengah transparan mendarat di Emperor of Death dan membakar seluruh dimensi energi fisik dan mental. Api mata kilat angin emas Scarlet ini mengandung kekuatan Dewa Kesusahan Petir, dan ke-300 gumpalan Dewa Kesusahan Petir di laut jiwa ungunya bersinar. Arg! Kaisar Maut melolong ketika api mulai membakar seluruh tubuh dan jiwanya. Api mata merah keemasan berisi kekuatan Destruction serta God Tribulation Lightning, yang keduanya melawan tubuh kematian abadi. Jiwanya adalah bagian yang paling terpengaruh. Serangan Skylocking Bow Zhao Feng dan Scarlet Golden Eye Flame keduanya berbasis jiwa.
Petir angin penghancur Scarlet Emas secara teknis adalah tingkat tertinggi dari warisan petir angin, gumam Zhao Feng. Dia sekarang telah menguasai lebih dari 60% dari Lightning. Angin penghancur Scarlet Gold. Ketika kekuatan Dewa Kesusahan Petir digabungkan ke dalamnya juga, petir angin Kirmizi cukup untuk melukai sebagian besar Kaisar. Lonjakan energi mental. Sementara Kaisar Maut mengungkapkan cacat, spike kristal mental kristal ungu tembus ke jiwanya. Weng gelombang-gelombang. Mahkota di kepala Kaisar Maut mekar terbuka seperti lotus, tetapi tidak bisa benar-benar melawan kekuatan Dewa Kesengsaraan Petir, terutama ketika itu dikombinasikan dengan Intent of Destruction. Mahkota itu bahkan rusak, dan jiwa Kaisar Maut sedikit terluka, menambah luka-lukanya dari sebelumnya. Kerusakan jiwa bahkan lebih sulit untuk pulih, senyum Zhao Feng beracun. Meskipun Yuan Qi-nya sedikit terkuras, fokus utamanya adalah serangan Soldao, dan kecepatan pemulihan garis keturunan 10.000 Ancient Raches membuat Zhao Feng tidak takut dengan pertempuran panjang. Api kematian mata gelap, mata Kaisar Maut membentuk cahaya hitam terlarang yang memutar udara dan bergemuruh ke arah Zhao Feng. Hati Zhao Feng menjadi dingin saat dia merasakan bahaya kematian. Kaisar Maut jarang menggunakan serangan jiwa langsung terhadap Zhao Feng, tapi sekarang dia melakukannya. Weng gelombang. Lapisan sisik biru es halus mengembun di sekitar tubuh Zhao Feng saat jas SS muncul juga, menutupi semuanya dalam 100 mil di Mystic Ice domainnya. Ledakan, asap muncul dari tubuh Zhao Feng saat Dark Eyed Flames mendarat padanya. Pada saat yang sama, api hitam terbakar di laut jiwa ungu Zhao Feng. Booming gelombang-gelombang-gelombang-gelombang. Mata kiri Zhao Feng bergetar ketika 300 gumpalan God Tribulation Lightning memancarkan kekuatan yang bisa mengancam dewa dan iblis sama. Bu gelombang-gelombang-gelombang. Gelombang mulai muncul di danau di tengah laut jiwanya saat petir dan angin berinteraksi di langit. Kaisar Maut, tidak ada gunanya. Perbedaan kekuatan jiwa kita tidak terlalu besar, senyum tipis muncul di wajah Zhao Feng. Mata spiritual Allahnya sangat ulet terhadap serangan jiwa, termasuk yang berasal dari mata kematian. Namun, ini memiliki satu prasyarat, perbedaan kekuatan jiwa antara Zhao Feng dan Kaisar Maut tidak bisa terlalu besar. Zhao Feng memiliki jiwa tingkat Kaisar, yang juga telah dibersihkan oleh petir kesusahan besar dewa dan mata spiritual Tuhan. Meskipun ada perbedaan dalam kultivasi antara keduanya, perbedaan dalam kekuatan jiwa tidak besar. Seperti yang kupikirkan, Kaisar Maut pada awalnya tidak berharap, tetapi ekspresinya menjadi suram. Dia harus mengakui bahwa dia akhirnya bertemu seseorang yang membalasnya dengan sempurna. Dia mengandalkan mata kematian yang paling, tapi itu ditekan oleh mata dewa ke-9, dan tubuh kematian abadinya diimbangi oleh petir kesusahan dewa. Api mata merah keemasan, lonjakan energi mental. Petik 2, Zhao Feng menyerang dari jauh. Anak setengah dewa itu berada di antara Zhao Feng dan Kaisar Maut, dan ia menggunakan surga Sealing 18 Palms untuk membatasi Kaisar Maut. Ledakan, booming gelombang-gelombang-gelombang-gelombang. Di bawah serangan hiruk-pikuk dari mata spiritual Dewa Zhao Feng, wajah Kaisar Maut menjadi putih sekali lagi. Dalam hal pemahaman dan penguasaan jiwa, Kaisar Maut memiliki keuntungan, tetapi mata spiritual Dewa Zhao Feng adalah mata dewa sejati, dan potensinya hanya semakin kuat saat pertempuran berlanjut. Lebih penting lagi, mata spiritual Dewa Zhao Feng sangat tangguh terhadap serangan jiwa. Selain itu, Zhao Feng memiliki garis keturunan dari 10.000 ras kuno dan tombak kekaisaran es, jadi dia hampir setara dengan Kaisar Maut dalam hal pertahanan fisik, tetapi kecepatan pemulihannya lebih cepat. Ekspresi Kaisar Maut mulai berubah ketika dia akhirnya mengerti mengapa Zhao Feng berani mengejarnya tanpa sepenuhnya memulihkan Yuan Qi-nya. Kekuatan sebenarnya Zhao Feng hampir sama dengan milikku. Satu-satunya perbedaan di antara kami adalah kultivasi. Kaisar Maut menghela napas dalam-dalam dan harus mengakui kenyataan. Di bawah Pursuit of Death, Zhao Feng telah tumbuh lebih kuat dengan sangat cepat. Sabit kematian, sebuah sabit hitam mulai terbentuk di tangan Kaisar Maut. Death Force Field, lapisan kegelapan hitam tebal muncul di sekitarnya saat ia menyerang Zhao Feng dan anak demigod dengan sabitnya. Ekspresi anak setengah dewa dan Zhao Feng berubah secara dramatis. Kombinasi dari Skite of Death dan Death Force Field sangat kuat dan bisa dianggap sempurna. Setiap serangan terhadap Emperor of Death akan diserap oleh Death Force Field dan kemudian ditambahkan ke Skite of Death. Petir angin penghancur Scarlet Gold. Tombak emas merah tua sepanjang 100 yard mulai mengembun di tangan Zhao Feng,
dan itu memancarkan aura penghancuran dan petir kesusahan yang mengerikan. Ding, ding, bam gelombang-gelombang, tombak kirmizi emas dan skite of Dit bentrok di udara. Zhao Feng dan anak demigod dipaksa kembali membatasi Yuan Palem. Anak kecil demigod menggunakan teknik lain dan mengirim sinar cahaya keabu-abuan ke arah Kaisar Maut, membatasi aliran Yuan Qi. Ledakan, ledakan, ledakan. Pertempuran itu menyebabkan gunung-gunung di sekitar Sekte Dua Bintang hancur, dan gelombang kejut dari pertarungan mereka membuat ekspresi ketiga raja berubah secara dramatis. Siapa pria berambut ungu itu? Dia mengejar Kaisar Maut. Petik 2. Perempuan dalam gaun itu dan dua raja lainnya menarik diri dari pertarungan. Kaisar Maut dan laki-laki berambut ungu menggunakan teknik garis keturunan mata dan jiwa yang mengejutkan. Bahkan dalam pertarungan fisik, mereka adalah elit di antara kaisar. Dit Shadow Instant, Kaisar Maut tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya gelap dan melaju cepat dari pulau itu. Sangat cepat, seru ketiga raja, flash spasial petir sayap. Sayap di belakang punggung Zhao Feng melepaskan cahaya-cahaya yang cemerlang saat ia berubah menjadi busur petir dan mengikuti di belakang. Jelas bahwa kecepatannya lebih cepat daripada Kaisar Maut. Ketiga raja itu seperti ayam kayu. Ketika mereka akhirnya bereaksi, mereka semua menghela nafas panjang. Saya pikir pemuda berambut ungu itu bernama Zhao Feng. Hanya segelintir ahli yang bisa mengejar Kaisar Maut. Sepertinya pakar lain telah muncul di Laut Chang. Petik 2. Orang harus tahu bahwa kekuatan ketiga raja-raja ini setidaknya setara dengan Dewi Bibi Sein Moon dari Kepulauan Tianlu. Api mata merah keemasan. Bau mengunci langit. Petik 2. Zhao Feng terus menyerang saat dia mengejar dari belakang. Di atas samudera tanpa batas. Pursuit of Dit, ini membentang di beberapa zona pulau dan menyebabkan surga dan bumi bergetar dimanapun mereka bertarung. Itu adalah bencana. Pada awalnya, Kaisar Maut masih memiliki kemampuan untuk melawan, tetapi setelah beberapa bulan, ia hanya bisa fokus pada pertahanan. Perlahan tapi pasti, berita tentang pengejaran ini mulai menyebar, dan legenda Kaisar Langit bermata kiri dikenal di seberang Lautan Chang.